Lo tahu gak sih ternyata SpongeBob itu banyak banget konspirasinya, Son? Apa aja tuh, Siat? Kali ini gue bakal ceritain konspirasinya mulai dari yang paling jarang lo denger sampai yang paling dark, Son. Yang pertama ada konspirasi yang bilang kalau Bikini Bottom itu adalah kota yang terbentuk dari bekas perang melawan manusia, Son. Kok bisa? Dalam dunia biologi laut itu kan ada terumbu karang buatan ya, di mana ekosistem laut itu tumbuh di sekitar kapal yang karam. Sekarang lo perhatiin deh, benda-benda yang jadi bangunan di Bikini Bottom itu biasanya, Son, kalau nggak peralatan militer itu adalah merupakan jebakan yang mematikan. Contohnya ya, rumah plankton ya kan, atau chum bucket itu adalah ember umpan buat ikan. Terus restoran Krusty Krab ya kan, itu kan bentuknya kan kayak jebakan lobster. Nanti saya akan bahas di ending. Oh iya, ada juga yang gedung convention hall bentuknya torpedo raksasa tuh. Terus habis itu ada juga ranjau laut dan kotak alat pancing yang dijadiin rumah, Son, di Bikini Bottom. Nah, ini memperkuat kesan bahwa dulu tuh ada pertempuran besar di area tersebut. Yang pertempuran itu menenggelamkan armada tempur manusia, Son, yang kemudian dijarah oleh penduduknya Bikini Bottom. Oke. Perompak ini penduduk Bikini Bottom berarti. Tapi bukan cuma itu, Son. Terus yang bikin teori ini makin meyakinkan, Son, adalah reaksi Tuan Krab saat ngelihat kail pancing turun ke Bikini Bottom, Son. Dia sampai teriak-teriak bilang bahwa mereka kembali. Jadi udah kayak veteran militer kena PTSD ini si Mr. Krab ini. Terus kalau lo perhatiin di dinding rumahnya, itu ada banyak pajangan kail pancing raksasa dan alat-alat manusia, Son. Seolah-olah itu adalah trofi perang pas mereka bertempur melawan manusia. Sampai ada cerita tentang durasi perangnya juga loh, Son. Gimana tuh? Di salah satu episode di mana Tuan Krabs mengunjungi museum kail pancing, ada suara narator yang bilang kalau kail Jack roda 3 itu pertama kali terlihat di perairan lokal lebih dari 100 tahun yang lalu, Son. Wah. Nah, ini mengkonfirmasi bahwa perang ini itu sudah berlangsung selama 100 tahun. Terus kok berakhir? Ini ada beberapa teori nih, Son, ya. Ada teori yang bilang bahwa manusia itu akhirnya sadar kalau makhluk di bawah laut ini memiliki kecerdasan yang tinggi gitu. Bisa ngebangun kota sendiri dan juga punya budaya sendiri. Ya, daripada dimusnahin gitu kan, manusia menyadari ada ladang bisnis baru nih. Yaitu menjadikan hidup mereka sebagai acara televisi. Terus ada teori konspirasi kedua nih, Son, nih, yang bilang bahwa Squidward itu sebenarnya adalah seorang sutradara. Jadi bisa dibilang, Son, dia ini bukan karakter biasa di SpongeBob, melainkan dia yang mendirect semua acara kartunnya SpongeBob itu. Kok bisa tapi? Nih, gue kasih beberapa buktinya ya. Yang pertama nih, Son, nih, pas Krabby Patty mau bikin iklan, si Mr. Krab kan sebenarnya cuma minta bikin iklan yang murah gitu kan. Karena kita tahu lah seberapa pelitnya dia gitu kan. Tapi begitu Squidward yang ambil alih, langsung keluar tuh aslinya si Squidward. Pas dicek nih, Son, nih, dia tuh langsung bertindak kayak sutradara Hollywood dengan kru profesionalnya dan tempat syuting yang megah. Ini tuh menjadi salah satu bukti bahwa Squidward itu diam-diam punya skill jadi sutradara, Son. Terus yang selanjutnya ada momen di mana pas lagi di lokasi syuting iklan itu, ada kru yang lagi mindahin kaki manekin raksasa gitu. Nah, kaki yang dipindahin itu ternyata kaki yang dipakai Patrick di film SpongeBob the Movie, Son. Jadi kesannya Squidward tuh kayak punya akses ke barang-barang syuting dari kartun SpongeBob ini gitu. Makanya dia bisa pakai barang yang sama kan. Karena si Squidward ini sadar kalau acara SpongeBob SquarePants itu adalah TV show, maka dia memilih buat jadi peran yang paling sempurna, Son. NPD sekali nih. Dimana dia memposisikan dirinya jadi orang paling sial dan paling menyedihkan biar bisa